teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Henry di sini. Dan hari ini kita mau belajar cara menggunakan Bootstrap 4 2020. Ini adalah episode kedua. Nah, quote kita hari ini, ibarat mobil, kaca depan pasti lebih besar daripada kaca spion. Itu sebabnya masa depan lebih penting dibandingkan masa lalu. Oke, kita lanjut ya ke materi kita. Nah, bagaimana cara menggunakan Bootstrap secara online ya? Yang pertama, teman-teman silakan ketikkan di Google getbootstrap.com. Ya, kemudian klik Documentation. Kemudian kopikan starter template ke Visual Studio Code. Nah, ada juga cara offline. Cara offline ini adalah dengan cara mendownload ya. Kita mendownload file Bootstrap, kemudian kita kopikan foldernya ke dalam folder dalam website kita. Nah, ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau dengan cara online ini cepat ya, kita tinggal copy aja, tinggal pakai ya. Cuman kekurangannya ini harus ada koneksi internet ya. Jadi setiap kali kita ingin menggunakan dia harus connect online. Nah, sedangkan kalau teman-teman tidak selalu online, ini teman-teman bisa menggunakan cara offline. Karena yang offline ini tidak harus koneksi dengan internet. Setelah filenya kita download, tinggal kita pakai. Nah, kali ini kita akan coba satu persatu ya. Dimulai dengan cara online ya. Kita praktekkan. Silakan teman-teman buka Google Chrome. Kemudian teman-teman ketikkan Bootstrap di Google ya. Nanti muncul seperti ini. Muncul alamatnya adalah getbootstrap.com. Ya, kita klik ya. Nah, muncul seperti ini tampilan websitenya. Kita klik di sini ada tulisannya Documentation. Oke, sudah Documentation. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya Starter Template. Silakan teman-teman klik tombol copy yang ada di kanan ini ya. Klik copy. Kemudian pastekan ke dalam Visual Studio Code. Jadi silakan teman-teman membuka Visual Studio Code di komputer masing-masing. Kemudian file open. Kita buat folder baru ya. Kita buat folder baru, kita kasih nama website Bootstrap. Klik open. Kemudian kita klik di sini new file ya. New file, kita kasih nama index.html. Enter. Nah, kemudian kita kopikan, kita pastekan ya. Pastekan kode yang tadi ya. Kita pastekan ke dalam Visual Studio Code kita. Kemudian kita klik simpan, Ctrl S. Dan kita klik kanan, open with live server. Nah, nanti dia akan muncul, nah, hello world ya. Nah, kalau muncul hello world ini artinya sudah ini ya, sudah jalan ya. Nah, sudah jalan dari Bootstrap-nya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada href-nya ya. Href ini menuju ke HTTPS ini ya. Ini alamat dari Bootstrap-nya. Jadi dia harus koneksi dengan jaringan internet. Nah, ini cara yang paling mudah adalah menggunakan starter template yang ada di Bootstrap. Nah, ini adalah cara online ya. Dia harus koneksi dengan internet. Nah, cara kedua adalah dengan cara offline. Berarti kita harus mendownload dulu filenya. Di sini ada tombol download ya. Silakan teman-teman klik tombol download dan silakan di-download dulu file Bootstrap-nya. Nah, setelah teman-teman download, nah biasanya di dalam file Bootstrap itu ada folder CSS dan ada folder JS. Di dalam folder CSS ini ada bootstrap.css. Ini banyak ya filenya ya.
Nah, apa sih kegunaan dari masing-masing file ini? Nah, kita lihat ya. Nah, untuk CSS, di sini kalau teman-teman perhatikan, Bootstrap.css ini sudah termasuk layout, sudah termasuk konten, sudah termasuk komponen, dan utilities. Jadi ini paket lengkapnya ada di file bootstrap.css. Ya, sedangkan jika teman-teman hanya membutuhkan grid-nya, ini grid-nya, teman-teman cukup bootstrap grid.css. Ini cuman grid-nya saja ya, tidak ada konten, tidak ada komponen ya. Nah, ini ya. Nah, ini lengkap di sini ada penjelasannya ya. Nah, jadi kita butuh hanya file bootstrap.css. Nah, sedangkan untuk file JS ada di folder JS. Ini ada namanya bootstrap.bundle.js. Ada namanya bootstrap.js. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang bundle, ini sudah ada poppernya. Ya, poppernya. Ini untuk animasinya. Sedangkan untuk jQuery-nya, ini tidak ada. Ya, ini jQuery-nya nanti kita download secara terpisah. Ya. Oke, kita coba ya. Kita coba aja di Visual Studio Code. Nah, ini yang versi online ya. Nah, bagaimana jika versi offline? Nah, itu kan. Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita hapus saja ini ya. Kita hapus saja scriptnya. Ya, kita hapus. Kemudian link relnya juga kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan di sini perintahnya adalah link, enter. Nah, di sini ada href ya. Nah, teman-teman silakan kopikan dulu file yang teman-teman download itu ke dalam folder ini ya. Jadi di sini sudah saya kopikan folder CSS dan folder JS. Nah, jadi di sini saya tinggal menghubungkan saja CSS garis miring bootstrap. Kita hanya membutuhkan bootstrap.css-nya saja. Ini ya. Kemudian kita tambahkan di bawah sini. Kita ketikkan script, enter. Kita tambahkan di sini adalah script tipe, enter. Teks atau JavaScript. Kemudian kita tambahkan lagi di sebelahnya spasi src, enter. JS, ini adalah folder JS-nya. Kita butuh bootstrap juga. Bootstrap.js. Nah, ini ya. Jadi dia akan mencari ke dalam folder JS. Ada bootstrap.js. Nah, di sini ada keterangan jQuery first, popper, baru bootstrap ya. Berarti kita perlu yang namanya jQuery. Karena jQuery ini tidak dimasukkan ke dalam folder tadi ya. Jadi untuk mencari jQuery, caranya adalah teman-teman silakan lihat pada template starter tadi ya. Di sini ada alamatnya, https kode jQuery ini ya. Kita copy ya. Kode titik jQuery-nya sampai titik JS ya, kita copy. Kita pastekannya di sini di browser kita. Nah, nanti muncul file seperti ini ya. Kita simpan aja Ctrl S ya. Silakan teman-teman simpan ke dalam folder yang ada di dalam JS ya, folder JS. Oke, Ctrl S, kita simpan ke dalam folder JS tadi ya, di dalam folder website. Nah, di sini saya sudah simpan di dalam folder JS. Ini nanti ada jQuery 3.3. Ini ya jQuery-nya. Nah, tinggal kita kopikan aja script yang di sini, copy. Pastekan di atasnya ya. Nah, ini ya, di atasnya. Tinggal kita ganti aja JS. Kemudian jQuery ya. Kita butuh file jQuery.
Nah, seperti itu ya, jQuery 3.3. Nah, setelah jQuery, kemudian kita butuh file popper. Ya, popper.js. Nah, file popper.js ini bisa teman-teman cari di template starter tadi ya. Nah, di sini ada yang namanya yang kedua, ini ada https popper.min.js. Kita copy ya. Nah, kita pastekannya di Chrome, kita pastekan. Nah, muncul seperti ini, kita simpan lagi, Ctrl S. Kita simpan ya, ke dalam folder yang tadi ya, dalam folder JS ya. Nah, dalam folder JS ini nanti ada muncul popper.min.js. Nah, setelah kita simpan ke dalam folder ini, kemudian tinggal teman-teman panggil ya. Cara memanggilnya tinggal kita copy aja kode yang ini, scriptnya. Kemudian kita panggil di sini JS garis miring popper ya. Ada tulisannya popper min JS. Oke, jadi di sini sudah terhubung dari file index ke dalam file JS-nya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada folder CSS, ada folder JS. Nah, ini sudah connect ya. Kita simpan Ctrl S, kita klik kanan. Open with live server. Kita lihat hasilnya. Oke, muncul ya hello world-nya. Nah, ini berarti sudah selesai ya. Kita menggabungkan antara jQuery, kemudian kita juga sudah menggabungkan popper-nya, kemudian bootstrap.js-nya sudah kita hubungkan. Nah, kemudian juga CSS-nya juga sudah kita hubungkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk menggunakan Bootstrap secara offline. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam Bootstrap ini ada namanya grid system, ada namanya container, ada namanya row, dan ada namanya kolom. Nah, apa itu container? Container adalah yang membungkus di dalam satu buah website itu ya. Ini namanya container, pembungkusnya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan div, spasi class container, artinya kita membuat sebuah container ya. Nanti di dalam container ini ada isinya row dan ada isinya kolom. Nah, ini adalah container fluid. Nah, container fluid ini lebarnya full ya, sampai ke ujung ya. Kalau yang tadi, container biasa, dia tidak full sampai ke ujung. Dia hanya di tengah. Nah, seperti ini ya. Sedangkan container fluid, ini dia lebarnya full sampai ke ujung. Ini bedanya antara container dan container fluid. Nah, kemudian di dalam container ini ada namanya row. Row itu apa? Row itu baris, ya. Di sini ada barisnya, seperti ini ya. Di dalam container ada row. Berarti satu row itu adalah satu baris. Nah, kalau teman-teman ingin membuat barisnya ada dua, berarti di sini ada kelas row-nya ada dua. Ya, row yang pertama, ini row yang kedua. Ini masih di dalam kelas container. Jadi di dalam container ini ada namanya row 1 dan row 2. Nah, kalau teman-teman ingin membuka atau membuat kolomnya menjadi 2, berarti di dalam row ada col 2 ya. Ini col yang pertama, kolom pertama, ini kolom yang kedua. Jadi kelas call-nya 2 di dalam row atau baris. Nah, kalau teman-teman ingin membuat seperti ini, nah di mana di dalam Bootstrap ini ada 12 kotak ya, maksimal ya, 12 kotak yang bisa disusun seperti ini, atau bisa juga 8 ini lebarnya, kotak yang ini 8, yang samping 4, ini lebar kotaknya ya. Kemudian bisa juga di sini 4, di sini 4, di sini 4, jadi sama
sama lebar ya. Atau bisa juga 6 dan 6. Jadi ini totalnya ada 12. 6 ditambah 6, 12. 4 ditambah 4 ditambah 4, 12. 8 ditambah 4, 12. Atau dibuat satu-satu seperti ini, bisa juga 12 jumlahnya. Ya. Oke. Nah, atau bisa juga teman-teman buat di dalam sebuah baris, di dalam row ada kolom. Ya, di dalam kolom ada baris lagi. Nah, ini ya. Jadi di dalam kolom ada baris seperti ini ya. Call, call, call. Jadi di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kita ambil contoh kasus di Shopee ya. Kalau teman-teman membuka Shopee, di sini ada kotak yang lebar ini ya. Ini karoselnya ya. Kemudian di sini ada kotak yang kecilnya. Ada kotak yang kecil, kemudian ada kotak-kotak yang kecil ya, kategorinya ya. Nah, kalau kita lihat dari Bootstrap, nah ini ya, ini kotak yang besar. Ini kotak yang kecil, 2 ya. Kemudian untuk kotak-kotak yang kecil ini, nah ini ya. Ini dalam satu baris ya. Ini juga dalam satu baris. Nah, ini adalah dasar-dasar di dalam Bootstrap. Nantikan episode berikutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke Facebook kalian ya.